Shalom adik-adik. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Yuk lambaikan tangan. Hai. Bertemu lagi dengan Kak Linda dan Kak Yuda di sekolah minggu pagi hari ini. Yuk adik-adik yang masih ngantuk, masih mainan, yuk kita mau semangat bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mainannya ditaruh dulu. Mainannya nanti lagi kalau sekolah minggu sudah selesai. Yuk, yang di bolon angkat tangan. Yang di pujangan angkat tangan. Yang di gumpang angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan. Di rumah semua Mas Yuda. Yang di gereja cuma Kak Linda sama Kak Yuda aja ya? Kak Linda sama Kak Yuda iya, ya walaupun di rumah aja adik-adik harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi Tuhan juga ada di rumah adik-adik, di hati adik-adik, dan di hati Kak Linda dan Kak Yuda. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu pada siang hari ini. Yuk adik-adik kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Kita mulai dari awal, lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur, haleluya, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Ya adik-adik pujikan sendiri dengan segenap hati pagi hari. Iya Tuhan, kami akan selalu memuji-Mu Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi adik-adik pujikan dengan segenap hati. Pagi hari, siang hari, sore maupun malam hari Tuhan, kami akan selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. atas
Tuhan. Katakan haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Haleluya. Adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa, adik-adik tirukan Kak Linda berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Yang indah ini. Tuhan beri kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami undang Engkau hadir dalam hati kami. Sertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Beri kami roh, sukacita dan ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik. Dari tadi lihat di belakang Kak Yudo sama Kak Linda ya. Apa sih Kak di belakang kita Kak? Ini apa ini? Apa itu? Itu pasir Kak. Oh itu pasir ya. Iya, yang di belakang lagi itu loh Kak, yang bergerak-bergerak. Ini. Kelihatan nggak? Pohon. Ya. Pohon. Bukan, belakangnya lagi. Apa itu kok? Kok air? Kok kayak air ya Kak ya? Itu bukan apa ya Kak? Ini bukan sungai ya. Itu bukan apa ya Kak ya? Itu ada kapalnya itu di tengah-tengah. Ini laut yang disebut pantai. Ada pernah ke pantai? Pernah. Pantai apa? Parangtritis Kak. Parangtritis, Gunung Kidul. Banyak ya Kak ya? Iya, di daerah kita kan banyak pantai ya Kak ya? Benar banget. Iya, adik-adik nanti kalau pandeminya sudah selesai, sudah boleh ke tempat wisata. Nanti ajak mama papa ke pantai main air. Sementara ini wisatanya online dulu. Online ya, dulu ya benar. Sama Kak Linda sama Kak Yudo ya Kak. Betul sekali. Adik-adik ingat nggak ini hari apa? Hari Senin. Senin. Kok Senin? Kita kan ibadah hari ini Kak Yudo. Ibadah berarti hari apa ayo? Hari apa? Minggu. Hari Minggu waktunya kita ibadah. Kak Linda kasih jempol 1, 2, 3, 4 jempol buat adik-adik yang tetap mau beribadah di hari Minggu. Jos adik-adik, mantep. Pol. Yuk kita mau pujikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yuk kita pujikan Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Masih ingat? Masih good? Yuk kita pujikan ini bareng-bareng yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Dari awal ya. Ingat-ingat lagi gerakannya kita bergerak bareng ya Kak ya. Betul. Yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku selalu memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
sini siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Katakan yes. Amin. Yes Kak. Ayo udah nggak fokus ya adik-adik. Siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Katakan yes. Yes. Katakan yes. Yes. Katakan yes yes. Yes yes. Nama Yesus. 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 Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena adik-adik cinta sama Tuhan Yesus, kita mau pujikan. Aku cinta Yesus. Ayo. Udah lama nggak dipujiin ya kayaknya kayak. Iya. Kita belajar bareng-bareng kalau misal ada yang belum tahu. Iya Kak Yuda, betul. Yuk kita mau pujikan. Aku cinta Yesus. Tepuk tangan dulu semuanya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam. Pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero bahasa Inggris. Yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Deep down in my heart. Hey. Deep down in my heart. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo masih berdiri ya. Masih berdiri ya, belum boleh duduk ya. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus di tengah kita. Di tengah hati adik-adik, di tengah hati kita semua. Besar banget. Besar nggak? Besar banget. Kalau besar katakan ya. Besar nggak? Ya. Besar nggak? Ya. Besar nggak? Ya. Besar nggak? Ya. Ya. Tuhan Yesus besar. Di hati adik-adik muat, di hati Kak Yudo muat, di hati Kak Linda juga muat. Kalau besar gimana berarti Kak? Kalau besar gerakannya? Saking besarnya ya. Iya betul. Adik-adik mau pujikan ini? Kita pujikan sama-sama. Kita pujikan sama-sama. Yuk. Tuhan Yesus di tengah kita besar, ya senangkan senyum, suka cita, Dia mengasihi dan bersuka karena Tuhan Yesus di tengah kita besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, ya senangkan senyum, suka cita, Dia mengasihi
bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 Lagi. besar, Lagi. besar. Bikupan Tuhan Yesus. Good. Ayo Kalau Kak. sekarang boleh duduk Kak? Boleh. Duduk dulu. Ambil nafas dulu. Tuh sampai batuk Kak Linda. Adik-adik tetap semangat. Tetap semangat. Yuk, kita tiba waktunya untuk Persembahan adik-adik, siapkan persembahannya. Bisa dititipkan sama mama papa. betul. Waktu mama papa ke gereja, mah titip persembahan ini dimasukin di gereja gitu, oke? Nah sebelum persembahan kita mau sama-sama berdoa ya Kak Linda. Iya. Adik-adik berdoa sendiri, Kak Yudo yang pimpin berdoa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kami, Engkau telah menyertai setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang telah Kau beri pada hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau tambahkan kami berkali-kali lipat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas persembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sambil persembahan kita pujikan lagu yang tadi aja. Oke Kak, Tuhan Yesus di tengah kita besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 semuanya katakan Besar. oke. Udah tiba Sudah. waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Good adik-adik, ayo yang belum ambil Alkitabnya diambil dulu ya Kak Yuda ya. Kalau bisa pakai Alkitab yang buku. Iya, jangan pakai HP ya Kak ya. Yuk adik-adik siapkan Alkitab dulu sudah. Ambil Alkitab dulu di kamar diambil. Yang di tas diambil. Tak tunggu. 1, Ditunggu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah? Kak Linda percaya adik-adik di rumah pasti sudah siapkan Alkitab Ya, benar untuk banget. mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sekolah suruh catat, jangan lupa firmannya. Benar banget ya Kak ya. Oke sudah? Sudah. Sudah yuk, kalau sudah kita mau siapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Adik-adik tiruin Kak Lina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga rohani kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Sertai kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang keluar dari mulutnya sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Dadah. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini kita ketemu kembali untuk kita sekolah minggu bersama-sama. Kakak percaya adik-adik masih setia di dalam mengikuti sekolah minggu. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menolong sesama kita, bagaimana kita menolong sahabat, menolong teman-teman kita, bahkan mereka yang tidak kenal dengan kita. Ya, kita mau buka dulu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 27. Mari kakak-kakak yang mendampingi adik-adiknya bisa membantu membukakan Alkitabnya. Untuk Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya, kita bisa buka ayatnya ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Ya, di situ dikatakan Naaman disembuhkan. Judulnya adalah Naaman disembuhkan. Loh, Naaman itu siapa? Siapa yang menyembuhkan Naaman? Adik-adik nanti bisa baca dari ayat 1 sampai 27. Nah, Naaman itu adalah panglima perang kerajaan Aram. Ya. Dia diutus rajanya kalau dia pergi berperang, Tuhan menyertai, diberikan kemenangan. Tapi walaupun dia seorang panglima perang yang gagah perkasa, banyak kerajaan-kerajaan yang dikalahkan, tapi dia memiliki penyakit. Dia mempunyai sakit, yaitu sakit kusta. Pada zaman dahulu sakit kusta itu merupakan sakit yang seperti kutukan. Mereka beranggapan seperti itu. Nah, begitu sedih Panglima Naaman ini. Dia begitu susah, dia tidak bisa dengan bebas. Ya, walaupun dia seorang panglima perang, tapi dia juga merasa takut, dia merasa khawatir. Aku sakitku kayak gini. Karena apa adik-adik? Sakit kusta itu nanti kulitnya bisa menjadi putih semua. Ya, lah di situ di keluarga Panglima Naaman ini ada seorang gadis. Dia seorang dari bangsa Israel, dari kerajaan Israel. Loh, kenapa bisa sampai di keluarganya Naaman? Waktu itu Raja Aram ini, kerajaan Aram berperang melawan Israel. Dan bangsa Israel menjadi kalah. Sehingga bangsa Israel ini menjadi tawanan dari kerajaan Aram. Nah, salah satunya adalah gadis yang menjadi pelayan di keluarga Naaman. Waktu dia mendengar tuan dan nyonyahnya, ya, mendengar ceritanya itu, dia ingat, loh, di kerajaan Israel kan ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Aku bilang saja pada Ibu Naaman, supaya Pak Naaman pergi ke sana dan bisa sembuh. Benar adik-adik?
anak gadis ini, pelayan itu ngomong sama Ibu Naaman, diceritakan bagaimana seorang nabi yang ada di kerajaan Israel sana bisa menyembuhkan. Walaupun sebenarnya yang menyembuhkan siapa? Iya betul, yang menyembuhkan Tuhan. Tapi melalui nabi ini bisa menyembuhkan. Tuhan memakai nabi ini untuk menyembuhkan. Akhirnya Pak Naaman ini menghadap Raja Aram. Dia ceritakan semuanya sehingga Raja memberikan izin, memberikan surat kepada Naaman. Nah, Naaman waktu pergi ke mana? Waktu mau pergi ke Israel pun Naaman tidak hanya pergi sendirian gitu, enggak. Ada pengawal-pengawalnya, ada prajurit-prajuritnya. Bahkan Naaman juga membawa apa? Membawa hadiah. Karena dia pikir nanti kalau aku sampai di sana, di kerajaan Israel, aku menjadi sembuh. Aku akan memberikan hadiah, memberikan ucapan terima kasih. Akhirnya benar, Panglima Naaman ini pergi ke kerajaan Israel. Dia di sana ketemu dengan rajanya. Raja Israel berkata, benar di sini ada nabi. Namanya Nabi Elisa. Nah, ditunjukkan rumahnya Nabi Elisa, kemudian Panglima Naaman ini pergi ke sana. Ketok-ketok pintu, dia berpikir nanti kalau aku ketemu dengan nabi itu, dia mengatakan sesuatu, aku pasti langsung sembuh. Dia berpikir seperti itu. Nah, tapi ternyata saat tiba di rumah Nabi Elisa, yang keluar bukan Nabi Elisa, tapi yang keluar seorang pesuruh, ya. Nabi Elisa cuma pesan, mandilah 7 kali di sungai Yordan. Wah, hati Naaman, loh gimana toh? Wong aku itu kesini pengen disembuhkan, pengen penyakitku hilang, tapi kok aku malah disuruh mandi. Waduh, dia rasanya sudah tidak enak hati. Dia rasanya sudah, wah aku pilih pulang aja. Aku enggak mau. Tapi prajurit-prajuritnya dia ngomong, tuanku kesini kan mau sembuh. Apapun pasti dilakukan. Sekarang kan cuma suruh mandi. Akhirnya mereka sampai di sungai Yordan. Ya, suruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya, sampai di sungai Yordan, Naaman ini melihat lagi, aduh kenapa sungainya kotor. Wah, sungai di negaraku sana lebih bersih. Wah, dia rasanya sudah, kalau adik-adik mengharapkan pertolongan, mengharapkan sesuatu, tapi ternyata yang disuruh beda dengan yang diinginkan. Adik-adik rasanya gimana? Kecewa enggak? Nah, begitu juga Naaman. Dia berpikir dari negaranya sana jauh-jauh ke Israel. Nanti nabi itu pasti mengatakan sesuatu, aku sembuh. Tapi ternyata aku disuruh mandi dan kondisi sungainya, aduh. Dia rasanya udah hilang harapan. Ya, rasanya apa benar aku nanti sembuh. Tapi karena dia ingin sembuh, dari tentara-tentara prajurit-prajuritnya mengatakan apapun yang disuruh melakukan apapun pasti dilakukan. Sekarang hanya mandi 7 kali loh tuanku. Masa enggak mau melakukan? Cobalah. Nah, akhirnya benar dia mandi 1. Oh, belum terjadi apa-apa. Ayo tuanku, lagi 2. Belum. Tapi saat Tuhan bekerja memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan Panglima Naaman. Saat dia mandi, kemudian dia melihat apa? Ada perubahan di dalam tubuhnya, ada perubahan di dalam kulitnya. Yang tadi kulitnya ada telenik-telenik putih-putih ya adik-adik ya. Ada penyakitnya itu.
menjadi hilang, menjadi sembuh. Wah, dia bersuka cita. Hore, aku sudah sembuh. Wah, ternyata benar. Di Israel ini ada Allah yang hidup. Allah yang sanggup menyembuhkan. Allah yang sanggup menolong. Nah, saat dia merasa dia sudah sembuh, perkataan Tuhan melalui Nabi Elisa ini, mereka kembali ke rumahnya Nabi Elisa. Mereka kembali karena apa? Panglima Naaman ini ingin mengucap syukur, ingin berterima kasih kepada Nabi Elisa. Saat ketemu dengan Nabi Elisa, memberikan hadiah, memberikan upeti, ya, memberikan perak, ada pakaian yang bagus. Tapi Nabi Elisa berkata gimana? Yuk kita baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 16a. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, walaupun Naaman ingin memberikan hadiah kepada Nabi Elisa sebagai ucapan terima kasih, sebagai ucapan syukurnya. Tapi apa? Nabi Elisa menolak. Nabi Elisa tidak mau menerima. Karena apa? Nabi Elisa tahu bahwa dirinya dipakai Tuhan untuk menjadi alat menolong sesama. Jadi Nabi Elisa memberikan pertolongan kepada Pak Naaman dengan sungguh-sungguh, dengan rela hati, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, tanpa mengharapkan hadiah. Nah, akhirnya Pak Naaman ini ngomong sama Elisa, aku tahu Allah yang disembah bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Aku akan pulang ke negeriku, tapi aku tidak akan menyembah dewa-dewa, tidak akan menyembah kepada Allahku yang lama, tapi aku akan menyembah pada Allahnya bangsa Israel. Allah yang sanggup menyembuhkan aku, Allah yang sanggup menolong aku. Nah, dan aku tidak akan memberikan korban bakaran kepada dewa-dewaku, kepada Allah yang lain. Tapi aku akan memberikan persembahan korban bakaran pada Allahnya bangsa Israel. Kemudian setelah itu Naaman pulang. Dia pergi meninggalkan rumah Nabi Elisa dengan hadiah yang masih banyak adik-adik. Karena apa? Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Saat itu pelayan Nabi Elisa mendengar, loh lah Nabi Elisa gimana toh? On dikasih hadiah, enggak mau. Wah, itu kan hadiahnya banyak itu. Wah, akhirnya apa? Pelayan Nabi Elisa ini mengejar Naaman. Dia ngomong sama Pak Naaman, Pak Naaman, aku dapat pesan dari Nabi Elisa. Hadiahnya tadi yang untuk Nabi Elisa diminta lagi. Tapi benar enggak Nabi Elisa minta adik-adik? Oh enggak, Nabi Elisa enggak minta. Tapi karena pelayan Nabi Elisa, ada yang tahu namanya siapa? Siapa namanya pelayannya Nabi Elisa? Kalau baca dengan sungguh-sungguh pasti tahu. Oh iya betul, Gehazi. Nah, Gehazi ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia ingin supaya hadiah itu menjadi miliknya, bukan menjadi miliknya Nabi Elisa. Jadi dia berbohong. Boleh enggak? Iya, enggak boleh. Ya, satu, Gehazi sudah berbohong. Kemudian kedua apa? Dia ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya, mengatasnamakan Nabi Elisa. Karena Pak Naaman ini ingin berterima kasih kepada Nabi Elisa, dia pikir, oh iya, mungkin setelah aku pergi, Nabi Elisa
berubah pikiran. Akhirnya dia memberikan apa yang diminta oleh Gehazi. Nah, sampai di rumah Nabi Elisa tahu Gehazi pergi. Waktu ditanya, Gehazi jujur enggak adik-adik? Gehazi berbohong lagi adik-adik. Dia bilang, aku enggak kemana-mana, aku di rumah saja. Tapi Nabi Elisa dia tahu. Kamu sudah pergi kepada Pak Naaman. Kamu meminta hadiah. Hadiah itu bisa kamu belikan tanah, ladang, bisa kamu belikan binatang, kambing, domba. Tapi penyakit Naaman pun akan melekat di dalam tubuhmu. Enak enggak adik-adik? Enggak enak. Seketika itu juga yang Pak Naaman sembuh dari sakit kustanya, penyakit itu muncul di dalam tubuhnya Gehazi. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini. Bagaimana kalau kita memberi pertolongan kepada orang lain, kita menolong orang lain. Seperti Nabi Elisa, dia menolong tanpa pamrih, dia menolong, dia memberikan bantuan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Dia tidak mengharapkan hadiah. Beda dengan Gehazi. Dia tidak memberikan pertolongan dengan sungguh-sungguh. Tapi dia mengharapkan hadiah. Dia mengharapkan imbalan. Nah, hari ini kita belajar. Kita melakukan perbuatan baik. Itu bukan hanya untuk mendapat upah. Bukan hanya untuk mendapat hadiah, tapi kita tulus, kita sungguh-sungguh melakukannya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dulu. Dan percaya, kalau kita menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, kita menolong orang lain tanpa pamrih, Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan pasti memberi upah. Tuhan memberi hadiah yang lebih baik lagi. Ya, adik-adik pilih mana? Kalau hanya dari orang kita menerima, misalnya kita mengharapkan, oh aku nolong nenek itu karena nenek itu punya pohon mangga yang banyak. Yang aku nanti bantu, aku pasti dikasih mangga. Tapi kalau kita menolong sungguh-sungguh, tapi Tuhan yang memberi hadiah kepada kita, pilih mana? Pilih hadiah hanya mangga atau hadiah yang dari Tuhan? Ya, pasti milih hadiah yang dari Tuhan. Walaupun kita belum tahu hadiah dari Tuhan itu apa. Tapi percaya, hadiah yang dari Tuhan itu yang lebih baik. Hadiah yang terbaik buat kita yang disediakan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik semua saat ini. Ya toh? Nah, oleh sebab itu adik-adik kita belajar. Memberikan pertolongan kepada orang lain dengan ikhlas. Memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus hati. Tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Seperti ayat nas kita, ya, untuk minggu ini. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 16a. Yuk kita baca lagi. 2 Raja-Raja 5 ayat 16a. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Ya. Nabi Elisa tahu kalau pemberian dari Naaman itu memang sudah yang terbaik. Tapi dia percaya Tuhan lebih lagi memberi yang terbaik buat Elisa. Nah, saat ini adik-adik juga demikian. Apa yang diingini adik-adik saat ini?
apa yang dipikirkan adik-adik saat ini Tuhan tahu. Ya, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kita bersyukur ya kalau apa levelnya semakin hari semakin turun. Tapi kita juga tetap waspada, kita tetap pakai masker. Kita jangan pergi kemana-mana dulu kalau memang tidak berkepentingan, jaga jarak, cuci tangan, tetap wajib melakukan prokes. Kalau besok ada yang sudah mulai belajar untuk tatap muka, adik-adik juga lebih hati-hati ya. Tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, pakai masker, pakai face shield, ya, supaya COVID juga segera berlalu dari negeri kita. Sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti kemarin-kemarin. Kita bisa berkumpul, kita bisa sekolah bareng-bareng, kita bisa beribadah bareng, ya. Mungkin kita bisa berwisata bareng keluarga, bareng teman-teman yang lain. Ya, kita belajar. Kita berdoa untuk hal itu supaya Tuhan menjawab doa kita. Nah, mungkin ada yang saat ini berdoa buat Bapak Ibu yang karena pandemi ini mungkin ada yang diliburkan, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Percaya Tuhan memberi jalan keluar. Percaya Tuhan tetap menolong keluarga adik-adik semua. Ya. Saat ini kita mau berdoa. Kita mau akhiri sekolah minggu sore hari, pagi hari ini ya. Tapi adik-adik ingat, kita memberi pertolongan, kita belajar dari Nabi Elisa. Jangan mencontoh dari Gehazi. Ya, dia memberikan pertolongan tapi tidak ikhlas mengharapkan imbalan. Tapi kita belajar dari Nabi Elisa yang dia memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan dia tidak kenal siapa Panglima Naaman. Itu orang yang jauh negerinya. Tapi dia menolong dengan ikhlas, dia menolong dengan sungguh-sungguh dan dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Walaupun dipaksa untuk menerima, dia tetap menolaknya. Nah, kita belajar seperti Nabi Elisa, memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan dengan ikhlas, memberikan pertolongan kepada mereka dengan sukacita, ya, tanpa mengharapkan apa-apa, karena Tuhan melihat setiap apa yang dilakukan oleh kita. Saat kita memberi bantuan kepada orang lain, Tuhan memperhitungkannya. Ya, adik-adik ingat, kita menolong dengan tulus. Kita menolong dengan sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya buat kita. Amin. Ya, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami belajar bagaimana kami harus menolong orang lain dengan sungguh-sungguh, tanpa kami mengharapkan imbalan apa-apa. Tuhan, kami bersukacita karena Engkau Allah yang memperhitungkan setiap apa yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan ada berkat-Mu yang terbaik bagi setiap adik-adik saat ini. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Tuhan, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang siang hari ini ikut sekolah minggu walaupun melalui online, melalui live streaming Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau sanggup menjamah setiap anak-anak-Mu. Engkau menjamah dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan memberkati sekolah mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Kalau saat ini Tuhan kami tidak tahu kondisi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi mereka. Engkau Bapa yang terlalu baik. Kami percaya Engkau tetap menjaga setiap anak-anak-Mu beserta dengan keluarganya. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan keluarga mereka, Bapak Ibu mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu.
Engkau juga menolong mereka. Apa yang menjadi kerinduan dari keluarga setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati, Engkau menolong. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang sudah melindungi bangsa negara kami. Engkau sudah menolong Tuhan untuk COVID ini. Semakin hari kami mendengar beritanya semakin menurun. Tuhan, kami percaya Engkau yang kerjakan semuanya itu. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemerintahan yang ada di negeri kami Tuhan. Biar Engkau yang menolong, Engkau memberikan kebijaksanaan di dalam menyelesaikan masalah COVID ini. Kami percaya Tuhan, nanti semuanya berjalan seperti semula, baik-baik saja semua karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau akhiri sekolah minggu siang hari ini. Biarlah penyertaan-Mu ada atas setiap kami. Engkau juga menolong setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati dengan pengurapan yang double porsi. Engkau mengurapi Tuhan, Engkau menolong kesehatan mereka, sekolah mereka, kehidupan keluarga mereka, Engkau memberkati. Pertemukan kami Tuhan di jam-jam sekolah minggu untuk minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita akhiri sekolah minggu hari ini. Jangan lupa besok minggu untuk kembali beribadah bersama-sama. Shalom dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi Tuhan, bawa kabar keselamatan. Akulah sang bintang, aku terang dunia, aku jadi saksi Tuhan, dengan kuasanya aku jadi